Film dimulai dengan pemandangan lembah hijau di San Fernando, Amerika Serikat. Seorang wanita bernama Natalie sedang mengendarai mobil seorang diri. Saat melewati wilayah perbukitan, tiba-tiba terjadi longsor, Lur. Kejadian itu membuat Natalie panik dan kehilangan kendali atas mobilnya. Mobil pun terprosok ke jurang dan tersangkut di tebing. Tidak lama kemudian, tim penyelamat yang dipimpin oleh Ray tiba di lokasi untuk menyelamatkan Natalie, Lur. Setelah beberapa upaya yang menegangkan, akhirnya Ray dan timnya berhasil menyelamatkan Natalie. Dan ini dia alur cerita film San Andreas. Yuk, halo dulur-dulur semua. Seperti biasa, kita ketemu lagi buat bahas alur cerita film seru dan juga menghibur. Semoga video ini jadi rekomendasi buat dulur-dulur semua yang lagi nyari referensi film buat ditonton ya. Buat yang baru gabung, gue ucapin selamat datang, semoga betah ya di channel ini. Dan buat yang udah lama gabung, gue ucapin banyak terima kasih karena dulur-dulur semua semangat gue buat terus bikin video di channel ini semakin menyala. Menyala bangku. Masih di suasana tahun baru, sekalian gue mau ucapin selamat tahun baru buat dulur-dulur semua. Semoga apa yang menjadi resolusi dulur-dulur sekalian bisa tercapai di tahun ini. Dan untuk dulur-dulur yang merasa resolusi di tahun 2024 kemarin belum tercapai, gak perlu khawatir. Yakin aja, Sang Maha udah nyiapin yang lebih baik dari apa yang kita inginkan. Ya, gak usah lama-lama, ayo kita langsung aja mulai alur ceritanya. Tapi sebelumnya gue sangat menyarankan ke dulur semua untuk nonton filmnya langsung ya. Supaya dulur-dulur semua dapat pengalaman yang lebih seru dan lebih berkesan. Oh ya, jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe biar kita lebih sering silaturahmi lewat konten-konten dari channel ini. Adegan berlanjut ke sebuah institut di California. Di sebuah ruang kelas, seorang dosen bernama Lawrence memberikan materi tentang gempa bumi yang pernah terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satu gempa terbesar di Amerika Serikat adalah gempa Alaska pada tahun 1964 yang mencapai magnitudo 9,1 skala Richter. Seorang mahasiswa bertanya apakah gempa sebesar itu bisa terjadi di wilayah California. Mengingat daerah tersebut dilewati oleh patahan San Andreas, Lur. Profesor Lawrence membenarkan hal tersebut dan menjelaskan bahwa gempa besar di patahan San Andreas diperkirakan terjadi setiap 150 tahun sekali. Namun, saat ini sudah lebih dari 150 tahun sejak gempa terakhir, sehingga gempa besar hanya tinggal menunggu waktu, Lur. Setelah selesai mengajar, Profesor Lawrence didatangi rekannya bernama Kim yang menunjukkan adanya getaran tanah di dekat bendungan Hoover. Dan mereka pun memutuskan untuk menyelidiki getaran tersebut karena menduga hal itu dapat menjadi petunjuk kapan gempa besar di patahan San Andreas akan terjadi. Alright, let's go check it out. Keesokan harinya, Lawrence dan Kim tiba di bendungan Hoover. Mereka merasa senang karena teori yang mereka ajukan terbukti benar. Namun sayangnya, kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Kim, yang sedang berada di lorong bendungan, mendeteksi adanya getaran yang tiba-tiba meningkat dengan cepat dan sangat kuat, Lur. Kim pun berhasil keluar untuk menyelamatkan diri. Namun, saat berusaha menolong seorang anak kecil yang terjebak, Kim terseret oleh aliran air yang sangat deras akibat dari jebolnya bendungan Hoover itu. Peristiwa tersebut menjadi berita besar dan ramai diberitakan di media. Close your eyes. Di tempat lain, Ray bersiap untuk bertemu putrinya, Black. Ray berencana mengantar Black ke kampus pada hari pertama kuliahnya, Lur. Namun saat Ray tiba di rumah, suasana menjadi canggung. Rencana untuk makan malam bersama Black gagal karena Black sudah memiliki janji dengan Daniel, pacar baru ibunya. Karena keterbatasan waktu, Ray memutuskan untuk pergi melanjutkan tugasnya ke wilayah yang terdampak gempa. Sementara itu, Black akhirnya diantar ke kampus oleh Daniel ya.
yang kebetulan memiliki pertemuan di San Francisco. Kita kembali ke Institut California. Setelah kejadian di bendungan Hoover yang menewaskan rekannya itu, Lauren didatangi media untuk diwawancarai. Dan Lauren memanfaatkan kesempatan itu untuk memberitahu semua orang bahwa dirinya sudah berhasil memprediksi gempa di San Andreas, Lur. Saat sedang diwawancara, salah satu muridnya tiba-tiba masuk dan membawa kabar bahwa terjadi peningkatan getaran seismik di sepanjang patahan San Andreas. Dengan laporan dari kedua muridnya itu, Profesor Lawrence menyimpulkan bahwa jika peningkatan getaran itu sampai 20 kali lipat dari biasanya, maka akan terjadi gempa dahsyat yang getarannya akan menyebabkan seluruh lempeng San Andreas terangkat, yang artinya akan terjadi kehancuran yang luar biasa dahsyat. Who should we call? Di situasi lain, Black yang sedang menunggu Daniel bertemu dengan seorang pemuda bernama Ben dan adiknya Ollie yang sedang menunggu jadwal wawancara. Hubungan keduanya tampak menarik dan sepertinya Black menyukai hal itu. Where are you from? England. Beralih ke Los Angeles, di suatu restoran di atas gedung, Emma yang sedang menikmati makan siangnya bersama dengan adiknya Daniel tiba-tiba ditelepon sama mantan suaminya yaitu Ray. Saat Emma sedang bercakap dengan Ray, tiba-tiba gempa besar terjadi, Lur. Dan Ray yang mengetahui kejadian itu langsung bergegas untuk menolong Emma. Gempa yang begitu besar juga dirasakan di Institut California. Dan di layar monitor ditunjukkan bahwa gempa itu sudah mengaktifkan seluruh patahan San Andreas, Lur. Yang artinya gempa akan merembet dan sedang menuju ke San Francisco, tempat di mana Black sekarang berada. So it's 100 times stronger now! And it's heading towards San Francisco. Saat Black mau pergi bersama Daniel, gempa besar datang dan membuat bangunan di sana mengalami kehancuran. Black yang berusaha keluar dari dalam gedung bersama dengan Daniel terpaksa harus menghentikan upayanya itu karena bongkahan bangunan yang jatuh menimpa mobilnya dan membuat kaki Black terjepit. You okay? Oh my God, he's... You hurt? Daniel yang tampak baik-baik saja keluar dari dalam mobil dan berlari meninggalkan Black untuk mencari bantuan. Dan kepanikan di seluruh gedung pun terjadi, loh. Ben yang melihat Daniel meminta bantuan berteriak kepada Daniel. Namun sayang, Daniel tidak menggubris teriakan Ben. Dia malah lari keluar dari dalam gedung meninggalkan Black sendirian. Ben yang sadar bahwa Black dalam bahaya langsung bergegas untuk mencarinya, Lur. Sedangkan Emma yang saat terjadi gempa masih terhubung dengan Ray diminta untuk menuju ke tempat yang tinggi supaya Ray bisa lebih mudah menolongnya. Seketika saja kehancuran terjadi di seluruh kota. Mulai dari California, Los Angeles, sampai ke San Francisco. Semua luluh lantah akibat dari gempa itu, Lur. Saat Emma sudah sampai di atap gedung, Ray pun datang untuk menolong Emma. Dan saat Emma sedang berusaha mendekat ke arah Ray, tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat Emma harus mencari jalan lain agar bisa mendekat ke helikopter yang dikendarai Ray. Dan ya, Emma pun berhasil diselamatkan. Setelah berhasil menyelamatkan Emma, Ray pun bergegas untuk mencari putrinya, Black. Come on! I got you! Are you hurt? I don't think so. Dan di situasi lain, Black yang masih menunggu pertolongan menelpon Ray untuk membantunya keluar dari sana. Dan saat situasi semakin sulit, Ben dan Ollie pun menemukan Black. Lalu mereka pun mengerahkan tenaganya untuk menolong Black keluar dari sana. Dengan bantuan dongkrak yang ditemukan di dalam bagasi mobil, akhirnya Black berhasil diselamatkan. Dan mereka pun langsung pergi keluar gedung, Lur. Kondisi dan situasi yang kacau balau menyebabkan jaringan telepon terganggu. Namun Black punya cara lain untuk menghubungi kedua orang tuanya. Di dalam lab seismologi Institut California, semua orang sibuk mengolah informasi tentang gempa. Dan salah satu data menunjukkan bahwa
akan terjadi gempa susulan yang lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. Karena informasi itu, Profesor Lawrence bergegas mencari mahasiswanya yang bisa meretas jaringan untuk menyampaikan informasi itu ke seluruh warga di California. Di situasi lain, Black berhasil menemukan toko elektronik. Di dalam toko itu, Black merakit telepon seluler yang bisa menghubungkannya dengan Ray melalui jaringan LAN. Sedangkan Ollie, karena masih anak-anak, dia masih menyempatkan diri bermain dengan laser yang ditemukannya di toko itu. Dan setelah itu mereka pun bergegas untuk pergi ke tempat yang tinggi sesuai dengan arahan Ray. Ray dan Emma yang mulai kehabisan bahan bakar terpaksa harus melakukan pendaratan darurat di Bakersfield yang berjarak sekitar 90 menit menuju San Francisco. Setelah berhasil mendarat di salah satu pertokoan, Ray melihat sebuah mobil yang pintunya terbuka. Dia pun langsung membajaknya dan mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jalur darat, Lur. Stolen. Well, let's do it again. Dalam perjalanannya, Ray dan Emma hampir saja menemui ajal karena hampir melintasi jurang yang terbentuk akibat gempa. Dan saat akan mencari jalan memutar, Ray bertemu dengan sepasang kakek nenek yang sedang memperbaiki mobilnya karena mogok. Dan setelah melihat topi si kakek, Ray mengira mungkin saja si kakek bisa menunjukkan jalan ke pangkalan udara. Dan benar saja, ternyata si kakek memang mengetahuinya. Ray pun meminta si kakek untuk mengantarnya ke sana, Lur. Dan sebagai ucapan terima kasih, Ray memberikan mobilnya ke si kakek. Dan Ray bersama Emma kembali melanjutkan perjalanan melalui jalur udara. Di atas udara, Ray melihat situasi kota San Francisco yang sudah kacau balau. Karena tidak ada tempat untuk mendarat, Ray memutuskan untuk mendarat dengan menggunakan parasut bersama dengan Emma. Di tengah kota San Francisco, Black bersama Ben dan juga Ollie melanjutkan perjalanan menuju tempat yang tinggi. Di perjalanan, Black memeriksa mobil pemadam kebakaran dan mencari alat komunikasi yang bisa dia gunakan untuk menghubungi Ray dan Emma. Dan sesaat setelah itu, tiba-tiba saja gempa susulan terjadi, Lur. Hal itu memaksa Black untuk memutar arah. Ben yang mulai khawatir dengan keadaan yang semakin mencekam, tidak setuju dengan ide Black itu. Namun setelah Ollie berbicara kepada Ben, dia pun akhirnya setuju, Lur. Looks like we're going to Nob Hill. Dan saat Black bersama Ben sedang berjalan, gempa susulan datang merobohkan gedung-gedung di sekitarnya, sehingga membuat semua orang berhamburan. Dan hal itu juga membuat kaki Ben terluka, Lur. Ya, meskipun begitu, mereka terus melanjutkan perjalanan. Sedangkan Ray dan Emma yang sudah dekat dengan kota di mana Black berada, berpikir untuk bagaimana caranya menyeberangi Teluk San Francisco. Secara gitu ya, jembatan yang menghubungkan dua kota itu udah ambruk, Lur. Melihat ada perahu yang nganggur, Ray pun akhirnya melanjutkan perjalanan melalui jalur air. Di situasi lain di Lab Seismology Institute California, Lawrence terus dikejutkan dengan gempa susulan yang akan datang lebih besar dari gempa sebelumnya, yaitu sekitar 9,6 skala Richter. Dan setelah itu peringatan bahaya tsunami pun diumumkan ke publik, Lur. You need to get out, and I mean now, because your life is gonna depend on it. Dan Ray yang melanjutkan perjalanan lewat jalur air dipaksa harus melewati ombak tsunami yang sangat tinggi, Lur. Dengan kemampuannya sebagai tim penyelamat, Ray pun berhasil melewati ombak besar itu, Lur. Di
Di sisi lain, ombak yang begitu besar mulai merangsek membanjiri kota sampai ke tempat Black berada. Namun dengan segala kerja kerasnya, akhirnya Ben, Black, dan juga Ollie berhasil menyelamatkan diri dari terjangan ombak besar itu dengan cara berenang ke tempat yang lebih tinggi. Ollie yang sedang membawa air minum melihat ada 2 orang sedang menaiki speedboat, Lur. Dan Black yang mendengar Ollie berteriak langsung menghampirinya, Lur. Kemudian setelah Black melihatnya, ternyata itu adalah kedua orang tuanya, yaitu Ray dan Emma. Mereka pun berteriak memanggilnya, tapi sayang, kaca yang begitu tebal dan situasi yang begitu kacau tidak memungkinkan suara mereka terdengar keluar, Lur. Tapi dengan kecerdikannya, Black menyadari bahwa Ollie mempunyai benda yang dapat membantu mereka menunjukkan lokasinya ke orang tua Black, yaitu laser. Dan benar saja, laser yang diarahkan ke boot yang dikendarai oleh kedua orang tuanya itu berhasil menghubungkan mereka, Lur. Dan sesaat kemudian, gedung yang digunakan Black untuk berlindung pun roboh. Dan seketika saja air langsung masuk ke gedung itu dan menenggelamkan mereka. Black pun terpisah dengan Ben dan juga Ollie. Ben yang berhasil naik ke tempat yang lebih tinggi berniat untuk turun dan menyelamatkan Black. Namun sayang, niatnya itu harus ditunda karena air begitu cepat menyusulnya masuk, Lur. Ray yang melihat kejadian itu tidak bisa hanya berdiam diri. Dia pun langsung melompat dari bootnya dan berenang untuk menolong Black. Tanpa waktu yang lama, Ray pun langsung menemukan Black dan langsung membantu Black untuk keluar dari sana, Lur. Namun, usaha yang dilakukan oleh Ray sepertinya tidak bisa menyamai kecepatan volume air yang terus naik, Lur. Dan saat Ray berhasil menolong Black, Black sudah dalam keadaan tidak bernafas, Lur. Sang ibu alias Emma yang melihat Ben berusaha memecahkan kaca, tiba-tiba memutar bootnya dan menabrakkannya ke kaca itu, Lur. Dan mereka pun berhasil keluar dari gedung itu. Namun sayang, Ray yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk membuat Black kembali bernafas, rupanya mulai putus asa. Namun Ray yang sebelumnya sudah pernah ditinggalkan adiknya Black itu tidak mau mengalami hal serupa untuk kedua kalinya, Lur. Dan di penghujung keputusasaannya, Ray pun berhasil membuat Black kembali bernafas. Dan di Lab Seismologi Institut California, Lawrence mendapat pujian dan juga ucapan terima kasih dari banyak media yang menyiarkan beritanya karena berhasil memperingatkan warga sebelum terjadi gempa San Andreas. Sehingga atas informasinya itu banyak warga yang berhasil menyelamatkan diri dan kembali bertemu dengan keluarganya. Dan film pun selesai. Tamat. Ya, film San Andreas ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesiapsiagaan, keberanian, dan juga kekuatan keluarga dalam menghadapi bencana. Melalui karakter seperti Ray yang berjuang menyelamatkan keluarganya, film ini menekankan keberanian dan pengorbanan, Lur. Sementara itu, Profesor Lawrence menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan dalam memitigasi resiko bencana. Selain itu, ketegangan dan kreativitas dalam situasi darurat seperti yang dilakukan Black dengan alat komunikasinya menjadi kunci keselamatan. Dan atas segalanya, film ini menyoroti bahwa kerjasama dan ikatan keluarga adalah kekuatan utama untuk bertahan hidup di tengah krisis, Lur. Oke, itu aja yang bisa gue bahas di alur cerita film kali ini. Semoga film ini jadi rekomendasi buat kalian yang lagi nyari referensi film buat ditonton. Dan untuk yang udah nonton, gue ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.